يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. آمين يا رب العالمين. Ikhwani wal akhwat fi din arsyadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Kita berharap juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita hari ini akan melanjutkan kembali pembahasan Kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana dalam kesempatan terakhir kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kemakruhan atau hal-hal yang kita makruh untuk membaca Al-Quran. Itu yang fasal terakhir yang kita bahas. Pada bagian berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairina salihin fid darain, amin, wa ridwanullahu alaih. Beliau mengatakan fasal berikutnya apa? Berkaitan dengan kewajiban mengingkari sebagian bid'ah dalam membaca Al-Quran. Bid'ahnya bid'ah mungkarah. Bid'ah mungkarah. Secara bahasa, bid'ah artinya adalah sesuatu yang baru. Secara bahasa, bid'ah artinya sesuatu yang baru. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, secara bahasa disebut bid'ah. Maka secara bahasa, mobil disebut bid'ah. Secara bahasa mikrofon disebut bid'ah. HP bid'ah secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah bid'ah secara syar'i. Apa itu bid'ah secara syar'i? Bid'ah secara syar'i adalah sesuatu atau perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru dalam urusan agama. Perkara yang baru dalam urusan agama terbagi menjadi dua. Perkara yang baru dalam urusan agama terbagi menjadi dua. Perkara yang baru dalam urusan agama terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah perkara yang baru tapi lahir dari dalil-dalil yang umum. Perkaranya baru tapi ada landasannya dari dalil-dalil umum. Contohnya apa? Perkara yang baru tapi enggak benar-benar baru gitu. Dia punya landasan, punya dasar dari dalil-dalil yang sifatnya umum. Contohnya adalah tarawih berjamaah selama atau sepanjang bulan Ramadan. Tarawih berjamaah sepanjang bulan Ramadan. Nabi melakukan enggak? Enggak. Nabi tidak melakukan sepanjang Ramadan. Nabi hanya melakukan sebagiannya saja. Sebagiannya saja. Dalam sebagian riwayat 3 hari. Jadi awalnya Nabi sholat malam sendirian. Jadi awalnya sendirian, enggak disyariatkan secara berjamaah. Tapi boleh kalau mau berjamaah begitu. Ya, sholat malam itu sendirian, tapi boleh kalau berjamaah.
Kemudian Nabi sholat malam di satu masjid. Sebagian sahabat melihat, Nabi sholat malam, ikut ya. Satu orang. Hari kedua banyak orang yang tahu kan, Nabi sholat malamnya kalau bulan Ramadan di awal loh gitu ya. Wah, ikut. Ba'da Isya langsung sholat malam. Akhirnya besok hari kedua banyak yang datang. Hari ketiga, Nabi sholat malamnya awal setelah Isya langsung sholat malam. Akhirnya hari ketiga makin banyak sampai penuh meludak. Hari keempat ditunggu-tunggu Nabi nggak keluar setelah sholat Isya, masuk rumahnya nggak keluar lagi. Begitu ya. Udah selesai. Akhirnya masing-masing lagi sholatnya. Masing-masing. Baru di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau yang mempopulerkan tarawih full sepanjang Ramadan. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat apa? Melihat banyak orang yang sholat tarawih berpencaran, di sini sholat, di sana sholat. Akhirnya kata Umar bin Khattab, udah kita sholat tarawih berjamaah saja sepanjang bulan Ramadan. Maka kemudian sebagian sahabat ada yang protes, ini bidah ini, Nabi nggak melakukannya. Nabi tidak melakukannya katanya. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Fahadi ni'matul bidah. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Nah, begitu ya. Sebaik-baiknya bid'ah. Ini perkara syar'i bukan? Perkara syar'i. Maka yang dimaksud Sayyidina Umar bin Khattab di situ bid'ah syar'i, bukan bid'ah bahasa. Karena lagi ngomongin masalah syar'i, lagi ngomongin sholat. Begitu. Ada jenis bid'ah yang kedua. Bid'ah yang kedua itu apa? Perkara syar'i atau perkara agama yang memang tidak memiliki landasan dalil sama sekali. Tidak memiliki landasan dalil sama. Perkara agama yang tidak memiliki landasan dalil sama sekali. Tidak ada dalil umum, tidak ada dalil khusus. Contohnya apa? Contohnya adalah pemahaman bahwa para sahabat seluruhnya kafir kecuali 4 orang saja. Ada sebagian kelompok yang mengatakan sahabat semuanya murtad setelah Nabi Muhammad wafat kecuali 4 orang. Saya lupa namanya, Salman, Abu Darda, saya lupa 2 lagi siapa. Kecuali 4 orang saja. Ini adalah pemahaman yang batil. Kenapa? Nggak ada dalilnya sama sekali. Ini hanya perkiraan sebagian orang. Kata mereka yang bertahan masuk Islam hanya keluarganya Nabi saja. Kata mereka seperti itu. Dan paham ini berkembang menjadi bercabang-cabang sekarang. Atau misalnya ada yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah murtad. Nggak ada dalilnya sama sekali. Ali Muslim, Muawiyah juga Muslim, dua-duanya sahabat. Dan kita meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Tapi semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman. Atau misalnya dia yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bid'ah-bid'ah yang mungkar. Atau nanti di sini dibahas juga, kalau tadi kan masalah akidah. Nah, di sini dalam fasal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa bid'ah yang mungkarah. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu kadang mahmudah, kadang terpuji, kadang mazmumah, kadang tercela. Kapan mahmudah, kapan terpuji? Kalau dia bersesuaian dengan dalil. Ada dalil-dalil umumnya seperti tadi masalah salat tarawih. Atau misalnya apa? Tanda baca pada mushaf. Tanda baca pada mushaf. Dulu mushaf nggak ada titik, nggak ada harokat. Ya, ditambahkan oleh para ulama. Ini mahmudah, ini sesuatu yang terpuji. Sesuatu yang terpuji. Ada bid'ah yang mazmumah, yang tercela. Bid'ah yang tercela. Di antaranya apa? Di antaranya apa yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam masalah baca Al-Qur'an. Di antaranya beliau menyebutkan wa minal bid'ahil munkarah, dan di antara bid'ah yang munkarah, bid'ah yang tercela, yang mungkar, ya. Mungkar itu apa? Mungkar itu yang rusak, yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Fil qiraah, yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Qur'an adalah ma yaf'aluhu jahalatul musallina bin nasi, ma yaf'aluhu, apa-apa
Yaf'aluhu, yang melakukannya. Nggak enak ya kalau terjemahan perkata ya. Al-musallina bin nasi, orang-orang yang jahalah itu apa? Orang-orang yang nggak berilmu, orang-orang bodoh. Jahalatul musallina, orang-orang yang bodoh yang mereka sholat bin nasi. Kalau musallina atau yusalli bi artinya menjadi imam. Kalau yusalli ala artinya menjadi makmum. Yusalli bin nas berarti apa? Orang-orang yang bodoh yang diangkat menjadi imam. Di sini ada kata Imam An-Nawawi, di antara contohnya adalah apa-apa yang dilakukan oleh sebagian imam yang tidak berilmu fit tarawih, ketika menjadi imam salat tarawih. Apa yang dilakukan? Min qiraati, yakni mereka membaca suratil an'ami, surat al-an'am, fir rakaatil akhirah, setiap rakaat terakhir, fil lailatis sabi'ah, pada malam yang ketujuh. Jadi setiap tahun seperti itu. Setiap malam ketujuh di rakaat terakhirnya selalu membaca surat Al-An'am. Ini bid'ah. Ini bid'ah, ya. Fi raqatil akhirah, di rakaat terakhir, fil lailatis sabi'ah, di malam yang ke-7. Sabah 7. Mu'taqidina, dan berkeyakinan annaha mustahabbah, bahwa yang dilakukannya itu sunnah. Jadi dia melakukan itu, membaca surat Al-An'am di setiap apa? Rakaat terakhir pada malam yang ke-7, dan berkeyakinan bahwa itu sunnah. Mungkin zaman sekarang udah nggak ada ya, udah males ya. Melakukannya juga males. Kalaupun sunnah sepertinya juga males. Surat Al-An'am dibaca satu rakaat gitu ya, gimana caranya? Zaman sekarang jangankan surat Al-An'am ya, surat An-Naba saja kalau nggak dibagi 2 atau dibagi 4 bahkan, kalau nggak dibagi-bagi gimana reaksi makmum itu? Nanti makmum banyak yang kena radang tenggorokan. Itu kena radang tenggorokan. Jadi kalau kepanjangan langsung membuat tenggorokan mereka sakit. Imam harus ngerti, oh ini berarti sudah ada alarm, segera ruku, begitu. Jadi kayaknya ini bid'ah ini udah nggak diamalkan hari ini. Alhamdulillah, berarti sudah hilang, hancur bid'ah. Wallahu alam di tempat yang lain. Kata Imam An-Nawawi apa? Fayajma'una umuran munkarah. Maka di sini ada beberapa hal yang mungkar yang terkumpul pada amalan ini. Maka di sini terkumpul beberapa perbuatan yang mungkar. Kata Imam An-Nawawi. Mungkar itu lawan dari ma'ruf. Mungkar lawan dari ma'ruf. Mungkar itu suatu yang benar-benar keliru lah, benar-benar salah. Yang pertama kemungkarannya apa? I'tiqaduha mustahabbah, meyakini bahwa hal itu adalah sunnah. Ini kemungkaran. Jadi sesuatu yang bukan sunnah tidak boleh diyakini sunnah. Sesuatu yang bukan sunnah tidak boleh diyakini sunnah. Contohnya apa? Ya contohnya sesuatu yang mubah, yang boleh. Yang boleh itu misalnya makan roti. Makan roti. Kemudian kita makan roti berkeyakinan bahwa makan roti itu sunnah. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena bukan sunnah makan roti. Mubah saja. Kan Nabi zaman dulu makan roti juga gitu ya. Tapi bukan berarti dengan makan roti bisa menjadi sunnah. Karena Nabi juga nggak sekedar makan roti, kadang makan daging. Ya kalau ada bubur makan bubur di sana. Kalau ada kurma makan kurma. Lain halnya kalau misalnya ditetapkan ada perintah atau ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya anjuran apa? Anjuran makan kurma. Ada anjuran di sana, maka bisa bernilai sunnah, tabarukan. Seperti itu. Walaupun para ulama dalam hal ini ada yang berbeda pendapat, seperti misalnya pakai gamis. Gamis ini sunnah atau bukan? Maka para ulama berbeda pendapat. Namun mereka sepakat bahwa kebaikan. Tabarukan bi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil keberkahan dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ada sebagian lain mengatakan itu bukan sunnah, ini kebiasaan Nabi saja. Jadi tidak boleh meyakini sesuatu yang menurut
syariat menurut para ulama bukan sunnah. Nggak ada satu ulama pun yang bilang ini sunnah. Terus kita katakan ini sunnah, nggak boleh. Seperti itu. Wa minha, kemungkaran yang kedua, ihamul awami dzalik. Dapat membingungkan orang-orang awam. Maksudnya membingungkan di situ apa? Nanti orang-orang awam mengira bahwa itu adalah sunnah. Bahkan mengira bahwa itu adalah wajib. Makanya kalau kita sebagai tokoh, kadang sesekali boleh meninggalkan sunnah untuk menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Boleh meninggalkan sunnah untuk menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Contoh, dalam sholat Jumat sunnahnya baca apa? Surat apa? Dalam sholat Jumat, bukan hari Jumat, sholat Jumat. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Dalam riwayat yang lain Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Kemudian misalnya seluruh Depok itu setiap Jumat itu aja yang dibaca gitu ya. Itu terus semua baca itu. Maka sebagai tokoh boleh kita tidak membaca itu, bahkan mesti tidak membaca itu untuk menunjukkan bahwa baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah atau Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun ini bukan wajib. Bukan wajib. Kita baca yang beda supaya orang-orang paham, oh berarti yang itu bukan wajib, sunnah saja. Atau misalnya melakukan yang makruh untuk menunjukkan bahwa itu bukan haram. Melakukan yang makruh untuk menunjukkan bahwa itu bukan haram. Tapi kalau orang-orang sudah mengira itu haram misalnya. Misalnya apa? Misalnya minum sambil berdiri. Orang-orang misalnya mengira itu haram semuanya. Orang-orang mengira itu haram semuanya gitu ya. Tiba-tiba ada seorang tokoh, maka dia memberikan contoh minum berdiri. Bukan untuk dilakukan, bukan. Contoh ini bukan untuk dilakukan, hanya untuk menunjukkan hukum bahwa dia tidak haram. Maka dia minum berdiri. Oh, kenapa minumnya berdiri? Karena tidak haram. Tapi lain halnya kalau orang-orang masih mengira itu, bahkan orang-orang mengira itu boleh gitu ya. Beda, berarti harus diamalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Begitu. Jadi tergantung kondisi masing-masing. Begitu. Jadi kadang-kadang memang tidak boleh membuat bingung orang awam sehingga orang awam keliru dalam mengartikan hukum. Seperti itu. Keliru dalam mengartikan hukum. Kalau misalnya orang-orang awam mengira bahwa yang sunnah bukan sunnah, maka kita harus tonjolkan sunnah itu. Kalau orang-orang awam mengira yang makruh bukan makruh, maka kita harus menjauhi yang itu supaya orang-orang awam paham bahwa yang makruh harus ditinggalkan. Tapi kalau misalnya orang-orang awam sudah berlebihan, kita kurangi. Seperti itu. Itulah tugasnya para ulama, para tokoh. Wa minha, dan yang ketiga di antara kemungkaran yang terjadi ketika membaca surat Al-An'am di akhir rakaat dalam siap tarawih di malam yang ketujuh adalah tatwilu rakaati tsaniyah 'alal ula. Mengakibatkan rakaat yang kedua jauh lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Padahal sunnahnya wa innama sunnatu, adapun yang sunnah tatwilul ula. Adapun yang sunnah adalah memanjangkan rakaat yang pertama. Sunnah. Ada dua sunnah yang kadang bertubrukan. Sunnah pertama adalah bacaan Al-Quran itu mesti berurutan. Ini sunnah yang pertama. Bacaan Al-Quran mesti berurutan. Jadi kalau misalnya rakaat pertama sunnah ya, bukan wajib ya. Jadi kalau ada yang nggak berurutan ya nggak apa-apa, sah sholatnya nggak masalah. Ini sunnah. Misalnya rakaat pertama asyams, maka rakaat kedua al-lail. Atau kalaupun mau bukan al-lail berarti ad-duha. Kalau bukan ad-duha berarti al-insyirah, terus ke belakangnya, bukan ke depannya. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ini sunnah juga. Yang jadi masalah begini, kalau misalnya ayatnya secara berurutan itu lebih panjang yang kedua kalau kita urutkan. Misalnya seperti Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, panjangan mana? Panjangan Al-Ghasyiyah sedikit. Tapi Nabi melakukannya. Supaya dapat dua kesunahan itu gimana caranya? Supaya sunnah berurutannya dapat dan sunnah rakaat pertamanya tetap lebih panjang daripada rakaat kedua. Gimana caranya?
Gimana caranya? Kan kalau misalnya kita tetap ikutin urutan itu dengan kadar bacaan yang sama, nggak dapat sunnah rakaat pertama lebih panjang ya. Hanya dapat sunnah urutan surat. Kalau kita balik al-ghosyah dulu baru al-a'la, nggak dapat sunnah urutan surat, tapi dapat sunnah panjang rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, gimana caranya supaya dua-duanya dapat? Kalau satu rakaat baca dua-duanya boleh. Mau satu rakaat baca satu Al-Quran juga boleh. Seperti Sayyidina Utsman ibn Affan. Beliau kalau salat malam itu nggak banyak rakaat, cuma satu rakaat. Sayyidina Utsman ibn Affan kalau salat malam nggak banyak berapa? Tapi beliau tidak ruku setelah baca amin itu kan Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, dan nggak ruku kecuali sampai minal jinnati wan nas, Allahu akbar, baru. Ada yang kuat? Itu kebiasaannya Sayyidina Utsman ibn Affan. Di antara 4 sahabat yang paling aqra ya, paling qari adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Makanya beliau wafatnya pun sedang baca Al-Qur'an. Luar biasa. Ini Sayyidina Utsman ibn Affan ya. Kembali ke yang tadi. Jadi gimana untuk supaya dapat 2 sunnah sekaligus? Baca apa? Enggak. Saya lagi ngomongin yang al-ala sama al-ghosyah tadi contohnya. Lanjut dulu ke al-ghosyah sedikit. Ini nggak dapat kesunahan berhenti setiap akhir tema. Untuk bisa mendapat 2 kesunahan sekaligus, yang pertama adalah memendekkan maliki di rakaat yang kedua, mengurangi 1 huruf al-Fatihah. Jadi lebih panjang rakaat pertama kan, al-Fatihahnya lebih banyak 1 huruf ya. Paham nggak? Antum baca Maliki Yaumiddinnya, Maliki Yaumiddin rakaat pertama, ada berapa huruf malikinya? Mim, alif, lam, kaf, 4. Rakaat kedua supaya lebih pendek dikurangi 1 alif menjadi Maliki Yaumiddin. Jadi kan berkurang tuh pendeknya. Paham nggak? Paham ya. Kan qiraatnya beda, nggak masalah. Ini masalah fikih bukan masalah qiraat. Nggak masalah. Ya ini masalah fikih bukan masalah qiraat. Jadi kalau rakaat pertamanya Maliki Yaumiddin, rakaat keduanya Maliki Yaumiddin, supaya apa kok dikurangin hurufnya supaya rakaat kedua lebih pendek. Yang pertama. Yang kedua, mengurangi mad. Misalnya rakaat pertama mad arid li sukunnya 6. Rakaat kedua mad arid li sukunnya 4 atau 2. Begitu caranya. Atau misalnya mad jaiz munfasilnya rakaat pertama 4, rakaat kedua 2. Itu caranya supaya dapat kesunahan 2 sekaligus. Kesunahan apa? Kesunahan berurutan suratnya, dan yang kedua kesunahan rakaat pertama tetap lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Begitu caranya. Jadi kalau misalnya ada imam baca rakaat pertama Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin, nggak apa-apa. Berarti sedang berusaha untuk memendekkan rakaat yang kedua supaya dapat pahala sunnah. Begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Mengurangi mad, kadar mad yang dikurangi. Jadi nggak masalah ya kalau dalam sholat, tidak masalah. Misalnya ini kan kalau Syatibiyah kan 4455, nggak masalah. Tidak masalah dalam sholat, tidak masalah seperti itu. Tidak masalah seperti itu. Kalau misalnya kita ragu, saya pengennya Syatibiyah semua toriknya, jadi 4455, ya berarti mau nggak mau rakaat pertama cari surat yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua dengan masih berurutan. Misalnya ad-duha sama al-insyirah, ini berurutan dan ad-duha lebih panjang dari al-insyirah. Atau misalnya at-takatsur dengan al-asr, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Silahkan, itu juga lebih bagus, nggak masalah. Jadi di sini yang disebutkan di antara bid'ah yang dilakukannya itu adalah apa? Memanjangkan rakaat yang kedua dibandingkan rakaat pertama. Ini berlawanan dengan sunnah. Bahkan kata Imam An-Nawawi disebut bagian dari kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang tadi itu. Jadi ada 3 kemungkarannya tadi itu. Yang pertama mengira bahwa baca Al-An'am itu sunnah. Yang kedua membuat bingung orang-orang awam. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga memanjangkan rakaat kedua daripada rakaat yang pertama, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan dilakukan ya.
Ya boleh, kalau ada yang nanya boleh, nggak apa-apa langsung. Misalnya daripada nanti lupa, wah sekarang aja tanyain gitu ya. Langsung angkat tangan yang penting. Sampai di sini ada yang tanyakan? Baik. Kemudian yang keempat, ada lagi bidah yang keempatnya, apa itu? At-tatwilu 'alal ma'mumin. Memanjangkan makmum. Maksudnya gimana? Memanjangkan makmum maksudnya membuat makmum merasa lelah karena sholatnya kepanjangan. Karena ini bidah. Jadi bidah membuat makmum lelah itu bidah. Ya, kalau misalnya ada imam yang kepanjangan, selesainya boleh dinasehati. Ustaz, antum kepanjangan sholatnya. Ustaz. Makmum di sini banyak yang tua renta, banyak yang punya kebutuhan. Di sini kebanyakan karyawan, istirahatnya cuma setengah jam. Antum sholat zuhur waktunya 15 menit lebih, wudhu dipakai 5 menit, sholatnya 15 menit lebih, nggak sempet makan kita saat ya itu boleh. Ya, atau kalau misalnya zuhur karyawan itu kan banyak, imamnya harus ngerti sholatnya karyawan itu beda sama sholatnya orang yang rebahan gitu. Orang yang hobinya rebahan beda kan. Orang yang hobinya rebahan boleh sholatnya panjangin. Tapi kalau karyawan yang memang istirahatnya sebentar, maka harus disegerakan, nggak boleh. At-tatwilu 'alal ma'mumin ini nggak boleh. Ya, kecuali kalau memang dia lagi latihan, lagi ditadrib, lagi di takdib. Latihan apa? Latihan untuk sholat malam berlama-lama. Ya, tidak masalah. Mudirnya nyuruh, malam ini 1 juz, besok 2 juz, besoknya lagi 3 juz, besoknya lagi 4 juz, besoknya lagi 5 juz. Kayak di Temboro, tahu Temboro ya? Di Temboro itu kalau misalnya antum taraweh bisa milih. Mau yang kilat khususnya itu 1 malam 1 juz. Itu kilat khusus. Mau yang agak nyantai boleh 1 malam 5 juz. Mau yang levelnya apa? Levelnya tinggi lagi hard ya, level hard. Itu yang isi medium, ini hard gitu. Yang hardnya berapa? 1 malam 10 juz. Tapi kalau yang pengen jadi legendary gitu ya, itu 1 malam khatam. Antum pilih. Yang 1 malam khatam itu paling ikut itu ada, kalau saya pernah lihat videonya itu paling banyak 20-an orang. Yang paling ramai jelas yang pertama gitu. Karena itu memang yang di masjid utama, dia sholatnya di masjid utama. Terus yang lain di mana? Yang lain itu di sebelah sananya, di sebelah sananya di kubahnya, kalau nggak salah begitu. Jadi seperti itu. Tinggal milih. Itu tidak masalah kalau memang begitu. Kemudian konteksnya tatwilu 'alal ma'mumin adalah kalau sholatnya dia berjamaah dan di tempat yang umum. Memang sholatnya itu sudah terbiasa berjamaah seperti apa? Seperti walaupun sunnah tapi sudah terbiasa berjamaah seperti apa ya? Seperti taraweh. Taraweh sudah biasa berjamaah kan? Ya, begitu. Atau misalnya apa? Atau misalnya sholat Id. Sholat Id syariatnya berjamaah, maka nggak boleh berlama-lama. Atau misalnya sholat gerhana yang dilakukan berjamaah. Atau misalnya sholat istisqa atau lain sebagainya. Tapi kalau sholatnya itu sholat yang tidak terbiasa dilakukan berjamaah seperti tahajud biasa, antum lagi tahajud nih, tiba-tiba ada yang ikut. Apa yang ikut? Sayang kalau sendirian. Oh, ini kan hafalannya banyak. Maka antum tidak apa-apa kalaupun mau membaca sangat panjang. Tidak peduli makmumnya capek atau enggak, salah sendiri ikut saya. Saya dari awal pengen panjang kok, begitu. Jadi kalau tahajud biasa nggak masalah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada Hudzaifah yang ikut sholat malam. Nabi lagi sholat sendirian. Ya Nabi itu kan kalau sholat malam, kalau nggak di rumahnya keluar, nempel kan rumah Nabi itu ya. Ini masjid misalnya rumahnya nempel. Jadi tinggal keluar rumah masuk masjid, keluar masjid masuk rumah gitu ya. Keluar masjid, sholat di situ, Hudzaifah tiba-tiba datang. Wah, ada sholat Nabi, ada sholat Nabi lagi sholat malam. Beneran kan? Pahala besar di belakang Nabi daripada sholat tahajud sendirian di belakang Nabi aja. Riwayat Muslim. Kemudian Hudzaifah pas Nabi takbir ikut takbir. Baca Al-Fatihah kan dikeraskan ya. Jadi kalau lagi sholat malam kemudian ada makmum, dikeraskan sedikit supaya makmum mendengar. Nabi membaca Al-Fatihah, Hudzaifah mendengarkan. Setelah Al-Fatihah baca apa? Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, di ayat 100 berhentilah insyaallah gitu ya. Ternyata lewat ayat 100 lewat. Kok masih lewat juga ya, kapan rukunya ini? Paling di akhir Al-Baqarah lah. Ternyata akhir Al-Baqarah juga lewat. Baca lagi ternyata surat apa? Surat An-Nisa. Kata Imam An-Nawawi dulu urutannya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kemudian diubah urutan tersebut. Baca An-Nisa. Lewat juga An-Nisa. Baca Ali Imran. Baru selesai Ali Imran ruku. Kata Hudzaifah,
ruku dan sujudnya Nabi, bahasanya begini beliau, rukunya Nabi sama seperti panjang berdirinya, dan sujudnya Nabi sama seperti panjang rukunya. Sanggup nggak? Ini kalau boleh berandai-andai, sepertinya kalau Hudzaifah nggak ikut, bisa jadi Nabi itu khatam sebenarnya. Cuma karena ada Hudzaifah, udah tahu ini udah nggak betah nih Hudzaifah, ruku aja lah, gitu kan? Seperti itu. Ini luar biasa sholatnya Nabi. Nabi dijamin masuk surga nggak? Masuk surga. Jadi buat apa Nabi sholat? Kalau kita mikirnya begitu kan ya, Nabi ngapain coba sholat? Udah masuk surga. Kita ada stempel surga nggak? Ada yang punya stempel surga di sini? Atau tiket masuk surga? Saya udah dapat tiket masuk surga, mau ngapain aja boleh gitu. Gak ada. Kita nggak ada yang dapat tiket masuk surga sekarang. Tapi kayak ogah-ogahan dapat tiketnya. Ya, kayak ogah-ogahan pengen dapat tiket. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk beribadah, amin ya rabbal alamin. Untuk bersyukur ya, kata Nabi itu untuk bersyukur. Baik. Ini diantara apa? Efek dari tatwilu 'alal ma'mumin. Memperpanjang makmum. Maksudnya membuat makmum menjadi lelah gara-gara sholatnya kepanjangan. Jadi kalau misalnya dalam sholat wajib terutama, terus makmumnya mulai radang tenggorokan, ya kita harus sebagai imam harus paham ya. Sebagai imam harus paham. Wa minal bid'il musyabihati lihadhi. Dan di antara bid'ah yang mirip dengan hal ini. Jadi ada bid'ah lain yang mirip dengan hal ini. Apa itu? Qira'atu, bacaan Al-Quran ba'di jahalatihim, sebagian orang-orang bodoh mereka, fi subhi, ketika sholat subuh, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Kalau hari Jumat sunnahnya baca surat apa? Subuh Jumat, surat As-Sajdah dan Al-Insan. As-Sajdah dan Al-Insan. Kemudian mungkin bisa jadi imamnya nggak hafal As-Sajdah, atau misalnya As-Sajdah kepanjangan, maka dia apa? Qira'atu ba'di jahalatihim fi subhi yaumal jumu'ati sajdatan ghaira sajdati alif lam mim tanzil, yakni membaca pada hari Jumat di sholat subuh, membaca ayat sajdah tapi bukan di surat sajdah alif lam mim. Bisa suratnya surat apa yang ada sajdah? Al-A'la, Al-Alaq, atau misalnya surat Al-Insyiqaq ya? Atau misalnya surat Al-Hajj atau lain sebagainya. Pokoknya dia baca surat sajdahnya itu bukan surat sajdah alif lam mim. Qasidan dzalik, supaya apa? Supaya bisa sujud tilawah. Supaya bisa sujud tilawah. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang disunahkannya baca surat sajdahnya, bukan sujud tilawahnya. Di hari Jumat, di sholat subuh hari Jumat, yang sunnah itu apa? Baca surat sajdahnya, bukan sujud tilawahnya. Jadi kalaupun kita baca surat sajdah, kemudian nggak sujud tilawah, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sujud tilawah tapi nggak pakai surat sajdah, ini nggak dapat sunnah. Paham ya? Jadi bukan sujud tilawahnya sunnahnya itu, tapi baca surat sajdah. Maka kalau nggak baca surat sajdah, ya udah surat yang lain aja, nggak apa-apa. Nggak perlu memaksakan harus yang ada sujud tilawahnya. Seperti itu maksudnya. Qasidan dzalik, hanya untuk sujud tilawah, enggak boleh. Wa innamas sunnatu, adapun yang sunnah pada hari Jumat itu qira'atu alif lam mim tanzil, yakni membaca surat alif lam mim sajdah fir rakaatil ula, pada rakaat yang pertama, wa hal ata fi tsaniyah, hal ata alal insan, bukan hal ata alal ghasyiyah. Hal ata alal insani fi tsaniyah. Hal ata alal insani fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang pertamanya adalah alif lam mim tanzil, surat sajdah. Rakaat yang keduanya adalah surat Al-Insan. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan sampai di sini? Agak cukup panjang fasal berikutnya. Kita
maju aja, kalau dapat setengah nggak apa-apa. Mana? Di yang di mana itu? Ada lafaz hadromatul qiraah. Di yang mana itu? Di sini ada. Oh, ada lagi, satu poin lagi. Hai, undur. Di naskah saya nggak ada. Tambahan berarti, wallahu a'lam bishawab. Baik, hadromah itu artinya tergesa-gesa dalam baca Al-Quran. Wallahu alam, itu di saya ini ada 2 naskah tapi nggak ada lafaz di dalam kurung aja. Antum tulis wa minha hadromatil qiraahnya di dalam kurung. Karena itu belum bisa dipastikan apakah ucapan Imam An-Nawawi atau tambahan. Ya, belum bisa dipastikan apakah itu ucapan Imam An-Nawawi atau tambahan. Hadromatul qiraah ada di situ, yang naskahnya ada tulisan wa min hadromatil qiraah di kurung. Ditulis itu tambahan, atau belum bisa dipastikan apakah itu ucapan Imam An-Nawawi atau bukan. Karena saya ini ada 2 naskah, tidak ada lafaz tersebut. Bisa jadi dari pentahqiq, bisa jadi dari pensyarah, bisa jadi dari percetakan, bisa jadi mungkin ucapan Imam An-Nawawi tapi dalam naskah yang lain hilang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi artinya apa? Artinya adalah tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Hadromah itu artinya tergesa-gesa, terlalu cepat baca Al-Quran. Ya hamilal Quran, qad khassaka ar-Rahman.